يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. Yang saya hormati Ibu para ustazah, Ibu Ustazah Nafi Susanti, Ibu Ustazah Badrian, Ibu Ustazah Aida, dan para guru yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bersama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM yaitu Bapak Ustaz Ramdhani SPB beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Nurhalis yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Sayyideh. Yang saya hormati ibu-ibu, para jamaah, para undangan. ولا يرد Itulah tadi pembacaan ayat yang kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala khusus bagi yang membacakan tentangnya bagi kita sekalian mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para hadirin berbahagia. Baiklah, untuk acara yang ketiga yaitu acara sambutan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan santunan menyiapkan pihak dan Muhammad. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Imam Wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa rududihi wal ansori amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un.
Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika nahya minas sabidina wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Baitur Rahim, yaitu Bapak Ustadz Ramdhani beserta seluruh para staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 01, yaitu Bapak Mulyadi Jono beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat Desa Pengasinan, yaitu Bapak Makmun. Yang saya hormati Bapak pemerintahan Desa Pengasinan yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekdes, yaitu Bapak Irfan. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dari 01 sampai 07. Yang saya hormati Bapak penceramah kita, yaitu Bapak Al-Ustadz At-Tirmizi, yang alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang saya hormati segenap para panitia pelaksana santunan yatim piatu janda dan duafa dalam rangka mengisi kegiatan di bulan Muharram 1446 Hijriah. Dan yang saya hormati kepada segenap para guru, para asatidz wal asatidzah, para pimpinan majelis taklim beserta seluruh masyarakat lingkungan RW 01, dan juga kepada anak-anak yatim piatu dan duafa yang pada pagi hari ini berkumpul di Masjid Baitur Rahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia nikmat kepada kita sekalian. Dan begitu banyak anugerah nikmat yang diberikan Allah. Terutama adalah nikmat sehat wal afiat. Amin. Nikmat berkah panjang umur, nikmat iman wal Islam, serta nikmat hidayah. Yang alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2024 dan bertepatan pula dengan bulan Muharram. Tanggal berapa sekarang Muharram ya? Lupa tuh. Tanggal 15. Muharram tanggal 15 kan ya? Muharram ya? 14 15. 14. Ya, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, yang alhamdulillah sesuai dengan rencana para pengurus majelis taklim yang berada di lingkungan RW 01, bahwa pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan, yakni santunan yatim piatu janda dan duafa. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita segenap umatnya yang selalu mengharapkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya atas nama panitia pelaksana kegiatan santunan yatim piatu janda dan duafa dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama
di masjid yang mulia ini dalam rangka bersilaturahmi dan juga nanti kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak penceramah kita. Mudah-mudahan kedatangan dan ibu sekalian serta bapak-bapak dan adik-adik semoga akan menjadi ladang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya selaku koordinator pelaksana kegiatan santunan yatim piatu janda dan duafa tentunya ingin melaporkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, wabil khusus kepada masyarakat RW 01 yang alhamdulillah dengan penuh semangat, dengan penuh kerja keras, wabil khusus juga kepada seluruh para panitia. Pertama, dari dukungan aparatur pemerintahan desa, yakni dari Ibu RT dari 01 sampai 07. Kemudian Ibu Ketua RW 01, Ibu Kepala Dusun, bekerja sama dengan para pimpinan Majelis Taklim dan juga para guru sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan tak lupa pula kepada seluruh masyarakat yang sudah begitu semangat, yang mana sudah menyisihkan sebagian rezekinya, yakni untuk kegiatan santunan yatim, piatu, dan duafa kita yang berada di lingkungan RW 01 beserta para donatur juga yang sudah memberikan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian dan juga kepada Bapak aparat pemerintahan desa, bahwa dalam rangka santunan ini keuangan yang kami peroleh adalah betul-betul ini adalah dikeluarkan yakni dari masyarakat RW 01 dan juga termasuk ada bagian dari para donatur yang sudah menitipkan sebagian rezekinya di Masjid Baitur Rahim ini. Dan uang ini alhamdulillah kami peroleh yakni adalah dari sedekah subuh. Bahwa perlu diketahui oleh masyarakat yang alhamdulillah kami para panitia di sini bekerja sama dengan seluruh para pengurus Majelis Taklim beserta dengan Ibu RT, Ibu RW dan Ibu Kadus yang mana telah menitipkan yakni sebuah celengan, satu rumah satu celengan yang alhamdulillah dalam jangka waktu 3 bulan sampai sekarang ini, dan biaya yang terkumpul yakni dari hasil celengan adalah sebesar 72.860.000. Untuk itu saya berterima kasih wabil khusus kepada warga masyarakat agar senantiasa nanti ke depannya tetap lebih semangat. Meskipun dalam penyebaran celengan ini 75% masyarakat RW 01 menyambut dengan baik dan 25% masih ada warga masyarakat yang begitu belum menyambutnya, tapi itu tidaklah merupakan satu tantangan bagi kami sebagai para pengurus Majelis Taklim yang ada di lingkungan RW 01. Mudah-mudahan dengan adanya celengan kami tidak menuntut banyak. Setiap hari hanya menginginkan setiap habis sholat subuh keluarkanlah rizki yang ibu punya. Paling kecil adalah 2.000 perak. Kalau setiap hari secara rutinitas sehari 2.000, maka sebulan jumlahnya sudah 60.000. 60.000 kita kalikan waktu selama 3 bulan,
insya Allah terkumpul menjadi 180.000. Tapi begitu semangat, ada salah seorang jamaah yang setiap hari secara rutin, karena dia itu selalu berniat ingin mengeluarkan sebagian rezekinya. Tapi ada salah satu jamaah yang sampai terkumpul dana dalam jangka waktu 3 bulan sampai mencapai 600.000. Amin ya robbal alamin. Bahkan ada juga yang sampai 1 juta. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi buat kita yang mana masih belum begitu sungguh-sungguh, yang belum niatnya 100%, yang mana dana yang kami kumpulkan ini adalah semata-mata, yakni adalah untuk memberikan kesejahteraan wabil khusus kepada anak-anak yatim kita yang berada di lingkungan RW 01 ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, mungkin hari ini sedikit saya ingin menyampaikan supaya ada motivasi dari masing-masing lingkungan. Saya ingin membacakan jumlah pendapatan per RT, karena memang mutlak dana yang kami gunakan ini adalah benar-benar adalah hasil dari celengan subuh, dan juga ada beberapa donatur yang memberikan dalam acara kegiatan ini. Pertama, pendapatan dari RT 01, yakni sebesar 6.150.000. Kemudian RT 02 berjumlah pendapatannya 20.500.000. Tepuk tangan, Bu. Yang ketiga, RT 03 berjumlah sebesar 5 juta. RT 04 sejumlah 7.900.000. RT 05 sebesar 10.636.000. RT 06 berjumlah 9.750.000. RT 07 berjumlah 5.300.000. Kemudian dari perumahan Mulia Residen berjumlah 6.624.000, dan juga donatur kami rekap berjumlah ada 1 juta. Jadi jumlah seluruhnya 72.860.000. Kemudian mustahik yang kami berikan pada kesempatan hari ini, yatim berjumlah 41 orang dengan perincian masing-masing 41 juta. Kemudian piatu berjumlah 13 orang dengan perincian 1 orang 500.000. Kemudian duafa ada 31 orang dengan perincian 250.000. Kemudian janda ada 105 orang dengan perincian 100.000. Jadi jumlah uang yang kami santuni berjumlah 71.900.000. Kemudian ada yang kami sisihkan sebagian untuk acara kegiatan ini. Jadi uang kami habiskan, tidak ada saldo. Mudah-mudahan yang sudah menitipkan sebagian rezekinya kepada kami sebagai panitia, mudah-mudahan semuanya diiringi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Semoga saja apa yang sudah Ibu niatkan, Allah senantiasa akan memberkahi hidup kita. Allah akan mudahkan rezeki kita, Allah murahkan segala urusan kita. Dan saya sebagai panitia pelaksana tidak bisa membalas dengan apapun, melainkan semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedepannya nanti setelah acara santunan ini, kami sebagai para panitia yang ada di lingkungan RW 01, tentunya perjuangan kami tidak sampai di sini, Ibu sekalian. Ya, karena kedepannya 6 bulan yang akan datang, kita pun punya program lagi, yakni pelaksanaan santunan menjelang di bulan suci Ramadan. Tentunya celengan sudah beredar kembali. Sudah siap, Bu? Masih siap menyisihkan sebagian rezekinya untuk celengan subuh? Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir dan masyarakat RW 01 semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama seluruh para panitia. Jika mana banyak kekurangan dan kehilapan yang kami lakukan terhadap warga masyarakat, tidak lain dan tidak bukan niat kami adalah semuanya semata-mata juga ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sekalian yang berbahagia, baiklah untuk acara sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari kedua DKM merangkap ketua lingkungan yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW. Maka kepada Bapak RW Jono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don salam dibejak-bejak. Nyambung ya? Dia remes-remes. Jawab salam pada lemes. Belum pada ngopi apa ini? Ada ngopi dulu, ya ngopi. Ada makanan makan. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang jawab salam saya utang yang pada impas. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati Ibu Ketua Panitia Santunan Anak Yatim dan Duafa, Ibu Haja Imarosidah SPD. Yang kami hormati Bapak Ustadz Tarmiji atau lebih kenal disebut Bapak Jepli. Beliau ini satu liting sama pitung, ya Pak? Ya, Anda Jepli. Setahu saya Jepli itu dari Vietnam Pak. Ya Bu, dari Vietnam Pak Jepli. Berhubung di Vietnam dia udah nggak laku, maka datang ke Indonesia. Nah di Indonesia jadi ustadz. Alhamdulillah ustadz ya. Bukan gitu ustadz. Yang kami hormati Ibu Haja Nati Susati. Yang kami hormati Ibu Ustazah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takjub saya. Yang kami hormati Bapak Sekdes Sekretaris Desa Pengasinan Bapak Irfan Ruslani. Yang kami hormati Ketua RT dari 1 sampai 7. Alhamdulillah bisa diwakili 2 RT. Alhamdulillah masih diwakili. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Pengasinan Bapak Yudi Yudas. Yang kami hormati Ketua Karung Taruna tingkat RW 01 Bapak Suri atau Bapak Sang Suri. Ya. Yang kami hormati ibu-ibu, adik-adik, hadirin yang mana dalam kesempatan ini bisa hadir ya dalam acara santunan yatim dan duafa. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga dalam kesempatan ini kita bisa memenuhi daripada undangan panitia santunan yatim dan duafa. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dalam kesempatan ini, ya pertama saya sebagai DKM dulu, ya karena DKM
ya permohonan maaf dari Bapak Ketua DKM karena beliau sedang mengurus mertuanya ya yang sedang sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan mertua daripada ketua kita disembuhkan seperti sedia kala. Amin. Selanjutnya ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Ibu RT sampai kepada ibu-ibu saja yang ada di lingkungan RW 01. Seperti biasa, tanpa ibu-ibu kegiatan tidak akan berjalan ya. Karena apa Bu? Dari segi gotong royong juga saya mengucapkan terima kasih Bu kepada Bu Saja Imarah saja yang mana sudah mengkoordinir ya setiap ada kegiatan gotong royong di masjid selalu ya disediakan makanan serta makan siang. Terima kasih Bu. Semoga apa yang telah beliau jalankan mendapat pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya saya juga dari ketua lingkungan, karena dari ketua lingkungan nih ya. Dari ketua lingkungan RW 01 ya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada seluruh pengurus yang ada di RW 01 yang mana setiap kegiatan ini ya selalu berjalan. Alhamdulillah ibu-ibu sangat kreatif. Dari pertama ya pungutan celengan ya, alhamdulillah ibu-ibu ini sangat antusias. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi. Kalau nggak salah saya dengar tadi 75 juta. Banyak nggak Bu 75? Kalau pengen banyak, lebih banyak lagi gampang Bu. Kemarin saya dapat ilmu dari Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, siapin patok bambu ya, siapin patok bambu. Kalau pengen lebih banyak lagi, siapin patok bambu ya. Ibu patok kiri kanan, terus ibu tulisin dijual, itu pasti lebih banyak. Bukan gini bos saja. Iya, saya mah ibu dari bos tuh. Oke, lebih banyak lagi. Ya, alhamdulillah ya di RW 01 ini ibu-ibunya selalu aktif ya dari segi kegiatan pengajian. Alhamdulillah ya di lingkungan RW 01 dari RT 1 sampai 7 ada pengajiannya. Kepada ya adik-adik ya, mungkin kepada ibu-ibu ya yang mungkin kami juga dari DKM ada namanya gerakan infak beras ya, dimana yang tadinya berjalan seminggu sekali sekarang mundur kurang lebih kemarin 2 bulan. Saya mohon maaf ya karena dana yang kita kumpulkan tadinya seminggu sekali cukup, sekarang agak cukup ya, makanya kita nunggu sampai cukup baru kita bagikan. Saya mohon maaf, selain dari ketua lingkungan juga selain mencakup DKM, saya mohon maaf karena ya donatur kami banyak yang mungkin karena ada kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih nih ada donatur kita Bapak Sekdes. Alhamdulillah kalau beliau selalu rutin. Terima kasih Pak Sekdes. Ya, karena berjalannya yang tadinya seminggu sekali sekarang berjalan 2 bulan sekali. Mudah-mudahan kami berbenah ya, mudah-mudahan yang tadinya 2 bulan sekali mudah-mudahan nanti kita bisa ya seperti biasa setiap hari Jumat kita santunin. Mungkin cuma itu sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan ketiga. Sambutan yang akan disampaikan oleh tokoh masyarakat. Insya Allah pada kali ini akan disampaikan oleh Bapak Manggung. Maka kepadanya waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut kita puji adalah Allah, karena Dia Maha segalanya. Bersyukur kita atas nikmat yang telah kita terima, ya, sepanjang hidup kita. Contohnya saja dari pagi kita telah menghirup udara atau oksigen. Kalau kita beli, berapa itu oksigen yang harus kita beli, yang harus kita keluarkan? Bangkrut hidup kita untuk beli oksigen aja. Untuk sebab itu, marilah banyak-banyak kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pertama kepada panitia penyelenggara santunan anak yatim piatu, terutama istri saya yang cantik. Dan juga kepada ibu-ibu, ustazah dan ustazah sekalian yang hadir pada acara ini. Ibu, sebelumnya saya pamer dulu dia. Saya pakai apa nih, Bu? Hah? Jam, namanya jam tangan. Kalau di sana itu jam dinding, ya. Kalau di tangan artinya jam tangan. Apa fungsinya jam ini? Ya. Ya, untuk mengingat waktu. Ini saya dapat 50 tahun, waktu saya berusia 50 tahun. Sekarang usia saya udah 68 tahun. Berarti usianya udah 26 tahun. Ini adalah pemberian. Pemberian dari cucu saya. Ya, mereka patungan, saya dibelikan jam katanya untuk ulang tahun. Ini apa maksudnya? Supaya cucu saya itu mengingatkan saya bahwa saya ini sudah tua. Pak, sudah tua, jangan banyak lagu. Gitu ya. Harus banyak-banyak pergi ke masjid, sholat berjamaah, banyak ikuti pengajian, deketin ustadz, gitu katanya ya. Itu kata cucu saya, mengingatkan saya akan waktu. Dari waktu ke waktu, usia kita semakin bertambah atau berkurang? Berkurang. Kita duduk di sini aja, itu usia kita berkurang udah berapa menit, berapa jam, ya. Mungkin kalau kita duduk sini 3 jam, Ustaz ya, mungkin usia kita mengurangi 3 jam. Maka dari itu, ingat-ingatlah waktu. Karena kalau orang meninggal, tidak butuh usia, tidak perlu sakit. Ya, kapan saja kalau Allah menghendaki kita, itu pasti kita akan meninggal. Karena memang sudah ditentukan, begitu ya. Jadi sakit dan usia itu tidak menentukan orang itu meninggal. Alhamdulillah pada hari ini wujud daripada syukur ya kepada Allah, kita telah menyantuni ya tadi yang telah dipaparkan oleh panitia, yaitu tentang pendapatan uangnya dari mana. Uangnya adalah dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu dari mana? Ibu-ibu juga dari bapak-bapak gitu ya. Jadi ini memang ada keterkaitan. Kalau sekarang sedang viral bahwa ibu-ibu adalah pinter nyari duit. Duit ditaruh di mana aja sama suaminya ketemu dicari. Ya. Tapi ibu-ibu di sini lain. Ibu di sini adalah pinter nyimpen duit, nyelengin ya. Ternyata dalam satu RT tadi ada yang 20 juta, paling kecil 5 juta. Mari kita berlomba-lomba ya, tiap RT berlomba-lomba begitu ya untuk kebaikan. Memang itu dianjurkan. Ya, tawasobil haqqi wa tawasobi sobri. Gitu. Jangan kita bertolong-tolongan dalam keburukan, tapi bertolong-tolongan dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan daripada buah ini
Ya nanti mungkin akan dikupas tuntas oleh Pak Ustadz ya. Kita dengarkan gitu. Ya, hanya itu aja barangkali apa yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang pas di telinga ibu-ibu dan bapak sekalian, itu memang hanya kebodohan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapan selanjutnya itu sambutan lengkap Pak. Sambutan insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Desa yang mana pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa yaitu Bapak Iqbal Darsono. Maka pada dalam pembukaan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Panitia Penyatunan Anak Yatim Piatu dan Duafa Ibu Ustazah Hajar Imah Rosidah beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua BKMT tingkat Desa Pengasinan Ibu Ustazah Nati Susanti, serta yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitul Rohim Bapak Ustadz Ramdhani, yang mungkin beliau hari ini tidak bisa hadir, serta yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Tarmiji, yang insya Allah nanti akan mengisi materi ilmu buat kita semua, serta yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Makmun, yang saya hormati Ketua BPD Desa Pengasinan Bapak Yudi Guntur, serta yang saya hormati Ketua RW 01 Bapak Mulyadi, Ketua RT Bapak Arif dan Bapak Setion, serta yang saya hormati para jamaah, ibu-ibu dan yang saya cintai seluruh anak-anak yatim yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa hadir berkumpul di tempat yang mulia ini. Selain menuntut ilmu, yaitu sekaligus kita mengadakan kegiatan yang cukup mulia yang memang rutin dilaksanakan oleh panitia Masjid Jami Baitul Rohim wilayahnya RW 01. Kalau saya pikir di setiap tahun anggarannya luar biasa Bu ya. Ya, penghasilannya luar biasa ya. Saya atas nama pemerintah Desa Pengasinan turut semangat sekali buat ibu-ibu semua dalam santunan yatim ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah ibu berikan untuk santunan anak yatim ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kami curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa selalu istiqomah hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa Pengasinan yang siogianya beliau hadir di sini, namun beliau ada kegiatan juga di wilayah Kabupaten Kopi. Jadi beliau menugaskan saya untuk menghadiri di sini ya. Dan yang selanjutnya saya atas nama pemerintah Desa Pengasinan mengapresiasi kepada seluruh panitia pelaksanaan kegiatan santunan anak yatim dan piatu ini, kepada seluruh panitia dan ibu-ibu khususnya warga RW 01 yang sudah turut dalam penyelenggaraan santunan anak yatim ini. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kegiatan ini kegiatan yang sangat mulia sekali ya, menyantuni anak yatim. Kalau memang bukan kita, siapa lagi ya. Dan selanjutnya mungkin ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait pemerintahan Desa Pengasinan. Yang pertama, mungkin perlu saya informasikan bahwa untuk Agustus ya, untuk Agustus tahun ini, bahwa Desa Pengasinan itu menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan upacara HUT ke-79 yang insya Allah dilaksanakan di lapangan Pengasinan. Dan kami mengundang ya, sekaligus mengundang nih bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mau ikut dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-79, silakan ya. Tidak apa-apa, kita ikut dalam upacara HUT ya, itu. Dan yang selanjutnya, dan saya mohon kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang memang rumahnya berada di pinggir jalan, dan saya informasikan bahwa tanggal 1 Agustus 2024 diharapkan untuk memasang bendera ataupun umbul-umbul ya, yang rumahnya di pinggir jalan nih. Karena apa? Mungkin dari arah Jalan Betet sampai Bukit Dago, bahkan sampai di Jalan Terang ya, nanti banyak tamu undangan yang memang melintasi wilayah kita ya. Dan juga saya kalau bisa ya, nanti Ketua RT sebelum tanggal 17 tuh kalau bisa ibu-ibu diadakan gotong royong ya, gotong royong untuk pembersihan jalan-jalannya ya, seperti itu. Jadi biar kelihatan ada tamu kita dari desa lain ya, dari desa luar Desa Pengasinan. Wah, Desa Pengasinan itu rapi bersih ya. Siap Bu? Siap, alhamdulillah. Dan juga sekarang ini kita kegiatan yang memang rutin kita laksanakan yaitu jalan sehat ya. Jalan sehat itu yang biasa kita laksanakan di kantor Desa Pengasinan, namun pada tahun ini kita tuan rumah sebagai pelaksana HUT, jadi kita fokuskan satu titik di lapangan ya. Jadi semua panggung di lapangan. Jadi tetap kita setarnya itu di kantor desa, nanti finishnya itu di lapangan merah. Di lapangan Pengasinan ya. Jadi nanti kita berkumpul semua di lapangan panggung dan berbagai dompet pun di lapangan Pengasinan ya. Silakan ya, buat ibu-ibu yang membeli sudah dibuka kupon jalan sehatnya. Insya Allah tahun ini ada 7 buah sepeda listrik ya. Lebih banyak lagi ya, ada 7 buah ya. Silakan sudah dibuka untuk kuponnya ya, itu ya. Dan yang terakhir yang perlu saya informasikan ya, alhamdulillah
pada tahun ini wilayah RW 01 kita ada kegiatan betonisasi jalan di 2 titik ya, yaitu di RT 07 dari musola ya, dari musola ke Panemat itu titik pertama, dan titik kedua yang di sini yang di belakang arsip ya, itu yang dari sambungan dari RW 1 ke RW 6 ya. Jadi kemungkinan minggu besok ya, dari Senin kita udah mulai pengerjaan betonisasi jalan, dan saya mengharapkan pada ibu-ibu ya wilayahnya yang memang ada kegiatan betonisasi ya, wilayahnya Bu, tolong partisipasinya ya, karena pekerja itu nggak ada kopi sama makannya ya. Silakan nanti ibu-ibu atur ya, ibu-ibu RT ya dengan yang lainnya untuk kegiatan betonisasi jalan ya. Mudah-mudahan atas betonisasi jalan bisa meningkatkan perekonomian khususnya di Kampung Pengasinan RW 01 ya. Itu saja dari saya mewakili pemerintah Desa Pengasinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak Kiai kita memberikan ceramahnya, diseling dulu dengan pembagian santunan yatim secara simbolis yang akan dipimpin oleh Ketua Panitia. Mau'izah Hasanah atau ceramah agama pada pagi hari menjelang siang ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji At-Tarmizi. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Sebelumnya kita salawatan dulu biar lebih semangat. Siap Bu? Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah
ala yasin beli daun kecikaran daunnya di pinggir tengah ibu-ibu zaman sekarang bisa dandan bisa masak sholatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam kardus. Kalau ibu ada masalah jangan disimpan di dalam status. Salatullah ala Rasulillah salatullah begitu Bu. Yang punya masalah disebar di status ada. Mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam tergantung yang ucapin salam beliau. Kalau kori tadi kita dengar jawab ucapin salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kiai jawab salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang jawab salamnya begini, Assalamualaikum. Siapa itu? Kalau yang salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam siapa? Jangan lupa kakinya di atas. Itu salam dangdut. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri syahran indallahi 12 syahran. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayat qala Rasulullah. Kata Rasul, orang yang paling moret-moretnya manusia, tahu moret? Tahu moret? Apa? Pelit, tahu pelit? Apa? Medit, tahu medit? Apa? Buntut gasiran, tahu buntut gasiran? Itu kopi ampas yang disiup lagi. Kata Rasul, orang yang paling koret-koretnya manusia apabila menyebutkan namaku tidak diiringi dengan pembacaan
Mau disangka korek sama Rasul? Mau disangka pelit sama Rasul? Wa qala Rasulullah wa qala Rasulullah imsak ra'sal yatim wa it'amil masakin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Ketua DKM yaitu Bapak Ustadz Ramdhani SHG, dan yang saya hormati kepada Ibu Ustadzah Imam Rosidah SPD, dan yang saya hormati kepada Ibu Ustadzah Nati Susanti SPDI, dan yang saya hormati kepada Ibu Ustadzah Badriah, dan yang saya hormati kepada Bapak RW Bapak Mulyadi Jono, yang tadi dia bilang katanya saya ada di luar agak laku Ustadz Jendri karena saya pindah kemarin kata Bapak RW, yang padahal Jendri itu bukan asal dari Solo. Disebut nama Jendri karena saya Jeletang asli. Jadi Jendri singkatannya bukan Jeletang sini tapi Jeletang Solo. Dan yang saya hormati kepada para RT, dan yang saya hormati kepada Ketua Karang Taruna, banyak banget ya, 12 disambut. Dan yang saya hormati kepada tokoh masyarakat Bapak Ustadz Mahmud, dan yang saya hormati kepada Ibu Ustadzah Aida, dan yang saya hormati kepada Bapak Sekdes mewakili daripada Bapak Lurah yaitu Bapak Ipan Ruswani, dan yang saya hormati kepada Ketua BPD Bapak Abdul Ghafur, dan yang saya hormati sekalian demin yang ada di sini, ya ketanggung hormatinya banyak banget. Dan yang saya hormati kepada para ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang menjelang siang ini kita masih dapat berkumpul di dalam satu tempat, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menghormati daripada tahun baru Islam. Alhamdulillah, puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah coba limpahkan kepada baginda Rasulullah atas sekalian keluarganya, juga kepada para sahabatnya, maupun kepada kita sekalian yang mengikuti jejak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bulan ini dinamakan daripada bulan Muharram. Apa sih yang disebut dengan bulan Muharram? Bulan Muharram disebut juga bulan apa? Bulan orang Islam bukan? Islam bukan Bu? Kita pakai apa, bulan Islam atau bulan nasional? Coba kalau bulan nasional sebutkan yang pertama bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sekarang kita ngaku orang Islam. Coba kita ngaku orang Islam. Jumlahnya ada berapa? Bulan Islam yang pertama pokoknya yang dimaksud itu ayatnya kayaknya musuh banget. Coba nama Islam 12 dari mulai bulan Muharram. Coba yang di sini diam dulu. Coba yang sini lah, yang sini. Coba hati. Lalu ada yang bedanya Bu. Kalau
Seberang sampah dulu sebelum dilawan lagi tentu puasa. Coba mulai kita ngaku orang Islam, kita harus membudayakan daripada Islam. Ayo. Biasanya kalau yang lagi ngaji bapak-bapak kasih apa? Ini bapak-bapak. Coba Pak, soalnya kalau ngaji yang paling busuk ngaji bapak-bapak dibanding ibu. Soalnya kalau ibu-ibu ngaji, sholawatan aja masih bisa ngobrol. Ibu-ibu tuh. Tapi bapak-bapak gak pernah lihat mau mulai ngaji bapak-bapak sholawatan, gak pernah dengerin. Tapi kalau ibu-ibu mau mulai pengajian sholawatan dulu, betul. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah karena ini tangannya ngomong, ibu-ibu buat kagak ngaji karena gua lagi nyuci pakaian suami semalam ngompol 2 kali. Ibu-ibu mah pintar, selawatan bari ngobrol. Salatullah salamullah, enggak pernah juga apa. Ala Rasulillah tumpin bapak. Salatullah salamullah, yang berlianlah, tinggalin. Tuh ibu-ibu. Tapi kalau bapak kalau ngaji dengerin nggak? Sebelum ngaji salawatan? Enggak. Berarti bapak ngajinya busuk. Berarti bisa kamu baru Islam. Pak, coba kamu baru Islam. Yang pertama, muharam. Coba kalau muharam itu apa? Dilawar. Muharram Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil surat Safar menurut Seribu Manul Awal Manul Akhir Rajab bukan Rajab lagi Rajab beroleh puasa kita apa bulan nasional apa tapi bulan Muharram sekarang bulan Muharram tradisi daripada bulan Muharram yaitu terkenal dengan 10 kasuat. Bulan Muharram banyak sekali peristiwa kejadian yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya diampuni dosanya Nabiullah Adam. Nabiullah Adam diampuni dosanya, nggak sepira dengan satu kesalahan. Nabiullah Adam berbuat dosa, Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga. Ini Nabiullah Adam dan Siti Hawa, kata Allah, ya Nabiullah Adam, silakan kamu diam di dalam surga, silakan kamu makan apa yang kamu inginkan di dalam surga, tapi satu yang kamu jangan makan, kamu jangan makan yang namanya ini buah kulli.
Pak, Bu, makanya jangan macam-macam kalau namanya anak ibu. Semua juga bisa kalah bapak-bapak yang kumisnya segede galanan sawah. Itu kalau di rumah takut sama istrinya. Betul apa ya? Bapak RT, Bapak RW ceramah menjaga sampai rumah disuruh nyuci piring. Betul nggak? Ini namanya satu kesalahan. Iblis menggoda kepada Nabi Allah Adam. Kata Iblis, Nabi Allah Adam, kamu enak benar di dalam surga. Betul. Coba kamu rasakan buah ini. Kata Nabi Allah Adam, tidak mau itu buah dilarang oleh Allah. Saya mau makan daripada buah itu. Saya tidak mau memakannya. Itu setan membujuk kepada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam tidak mau. Sehingga setan ini berpikir, iblis ini berpikir, dia menggoda kepada Siti Hawa. Datanglah itu iblis kepada Siti Hawa. Wah, wayahnya wah. Ini buah enak banget Pak. Buah tampangnya aja mantap, manis pasti rasanya. Buah apa itu? Please, kata si Hawa. Buah apa please? Ini buah kulit. Coba kamu bujuk suami kamu untuk memakan daripada buah ini. Rasanya enak, rasanya nikmat. Coba kamu bujuk suami kamu Adam. Makanya memang dari dulu Hawa dan Nabi Allah Adam beda. Kalau dari kaum Hawa mah, kenapa laki-laki bisa kalah dengan yang namanya Hawa? Karena Hawa itu udah ketahuan dari namanya aja Hawa. Berarti kalau mama begini banyak ngomong dia. Coba kalau Nabi Allah Adam dari kata nama Adam, coba Adam, minum apa mana? Makanya laki-laki kalau ngomongin diem baik, minum dan gitu. Karena apa? Karena Nabi Allah Adam. Kalau Hawa perempuan, kalau belum yang namanya puas ngomongin lakinya, masuk terus ngomongin baik. Betul apa iya? Malah apalagi pedagang-pedagang yang di pasar, terkadang-kadang kalau sama lakinya belanja di pasar, cukup cuma nawarnya cuma 10 kali. Ini berapa Bang? Ini 15.000, nggak dapat 10.000 kan? Ada dapat. Udah, jadi beli sama lakinya. Itu timbul kalau perempuan yang nawar, itu timbul jadi nawar harga 15.000 sampai jadi 5.000. Apa yang dijual sama pedagangnya? Kenapa? Karena udah gendur dipegangin lah. Iya benar. Benar banget. Atau pedagangnya daripada kagak laku itu dengan buah-buah yang ada juga. Kalau bapak-bapak kagak, makanya hebat bagi seorang perempuan. Hebat bagi perempuan hebat kuat. Kuat itu kalimat kuat itu perempuan. Kuatnya perempuan coba bapak nilai. Perempuan bawa 2 gunung tanpa ada bantuan apa-apa. Tapi laki-laki bawa 2 biji pakai bantuan dulu. Ya betul. Perempuan bawa 2 gunung kemana-mana kagak ada bantuannya. Laki-laki bawa 2 biji pakai dibantu sama dulu. Ya benar. Akhirnya Siti Hawa itu membujuk kepada Nabi Allah Adam. Cobain sedikit ini buah apa nih? Buah kuning. Akhirnya itu buah kuning dicicipin oleh siapa? Oleh Nabi Allah Adam karena terpengaruh daripada rayuan daripada istri. Dimakanlah itu buah kuning sehingga apa? Sehingga ketahuan sama Allah bahwa Nabi Allah memakan buah kuning itu Nabi Allah Adam diusir dari surga. Cuma Nabi Allah Adam pas begitu makan buah
begitu dimakan itu buah beli, ingat sampai di leher, sampai di leher. Makanya kalau leher laki-laki di sini ada yang degil. Ntar bapak itu periksa satu rumah. Ini lagi buah belinya nih, periksa. Kalau perempuan mah beda. Siti Hawa memakan buah kuldi karena lehernya ini licin, sering ngomongin lakinya, ngerodot, akhirnya diam di sini. Itu buah kuldi. Maka cirinya bagi perempuan itu buah kuldinya diam di dada, diam di bawah dada. Ada bagusnya itu buah kuldi diam di sini. Coba kalau buah kuldi sampai turun ke dengkul, kira anaknya nangis. Sini, gua susuin. Ada bagusnya sampai di sini, dan ada bagusnya itu buah kuldi terpecah jadi dua bagian. Coba kalau satu kayak umur ada di tengah-tengah buah kuldi. Itulah peristiwanya Nabiullah Adam diturunkan dari surga disebabkan dengan apa? Memakan buah kuldi. Dan Nabiullah Adam pun terpisah di antara Siti Hawa dan Nabiullah Adam. Bagaimana istighfarnya daripada Nabiullah Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna sudah dibaca Bu. Itu istighfarnya Nabiullah Adam kepada Allah, sehingga Nabiullah Adam dan Siti Hawa dipertemukan, yaitu di Jabal Rahmah. Kalau ibu pernah ke tanah suci, kalau ibu pernah pergi haji, disitulah di Jabal Rahmah Nabiullah Adam dipertemukan dengan Siti Hawa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, di dalam bulan Muharram ini dikenal juga dengan yang disebut dengan apa Bu? Dengan lebaran Aidul Aitam. Dikenal dengan lebaran yatim. Dalam hadis yang saya baca tadi, imsah ra'sal yatim, imsah usatlah rambutnya itu anak yatim. Bu, pernah mengusap rambut anak yatim? Pernah Bu? Jangan diusap doang. Jangan diusap doang lah, kata Pak Ustaz tadi. Usaplah rambut anak yatim, begitu pulang anak yatim bingung. Bukan hanya sekedar kita mengusap saja kepala anak yatim, bahkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau udah dikasih pasti timbul rasa sayang. Anak yatim nggak usah dikasih dulu, disayang dulu, disayang nanti kalau dia udah sayang pasti dikasih sama dia. Sekarang jangan kita usah dulu kepala anak yatimnya. Ini kalau kita lebar kita usah kepala anak yatim. Anak yatim mau sekolah kita usah kepalanya, kita kuning-kuning, atau kita nggak ada duit. Kira-kira anak yatim gimana? Marah nggak? Belum marah baru pertama. Kedua kali, besok harinya lagi ketemu dia lagi baik anak yatim. Diusap lagi kepalanya, digunyah-gunyah lagi. Sampai yatimnya melihat. Kelihatan begini. Belum juga, karena dikasih juga. Besokan harinya ketemu lagi sama kita. Itu kira-kira anak yatim nyumput apa?
Apa kamu diunyung-unyung banget? Mendingan gua kabur. Tapi kalau misalkan kita kasih dulu, itu anak yatim mau sekolah kita kasih duit 5.000. Kita kasih duit 5.000, kita usah kepalanya anak yatim. Itu kalau kita usah kepala anak yatim, Bu, itu ada berapa rambut yang ada di kepala anak yatim menurunkan kepada diri kita. Tuh, kita usah, kita kasih duit 5.000. Kira-kira itu anak yatim mendoain untuk kita nggak? Mendoain nggak? Mendoain. Kira-kira besok lagi kita kasih lagi duit 5.000 lagi. Mau berangkat sekolah kita kasih duit 5.000 lagi. Kira-kira anak yatim seneng nggak? Kita usah kepalanya marah nggak? Marah nggak? Besokan harinya kebetulan kita lewat tadi ketemu sama dia, kemudian kita nggak bawa duit. Ini kira-kira itu anak yatim mau nyamperin nggak sama kita? Mau nyamperin nggak? Pasti nyamperin. Karena apa? Sudah terbiasa kita kasih duit. Jangan kita jangan tahu duit. Kata anak yatim ini ada atau anak udah usah ya. Tuh akhirnya apa? Minta sendiri. Karena apa? Karena udah sering kita kasih timbulnya rasa sayang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah kita berkahnya menyantuni anak yatim, memberikan makan kepada fakir dan miskin. Karena kita memberikan fakir miskin itu pun merupakan perkara yang dirindukan oleh surga. Ibu mau masuk surga? Bu, mau masuk surga? Mau? Satu syarat untuk masuk surga. Sekarang saya tanya lagi, ibu mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Itu kita memberikan makan kepada fakir miskin, itu perkara yang dirindukan oleh surga. Karena apa? Al-jannatu mustaqabun ila arba'in nafarin. Surga menginginkan kepada 4 golongan. Mana yang pertama? Yang pertama talil Quran, orang yang membacakan Quran. Kita sering baca Al-Quran, suka baca Al-Quran, di rumah sering kita bacakan Al-Quran. Ya rumah begitu mewah mentereng, tapi rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu rumah akan terasa suram. Tapi yang rumah nggak bagus setiap hari bisa dibacakan Al-Quran, itu rumah kelihatannya terang. Kita nggak bisa baca Al-Quran, anak-anak yatim ini kita pasrahkan kepada siapa? Kepada pondok-pondok pesantren. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak ini bisa membaca Al-Quran. Terus yang kedua apa? Wahafizil lisan, orang yang dididik oleh surga. Yang kedua wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan, orang yang menjaga lidah. Sekalipun lidah tidak bertulang, tapi lidah bisa menyakitkan hati seseorang. Iya. Dengan lidah kita bisa menyakiti hati tetangga, sehingga tetangga tidak bisa bertanya sama diri kita. Tiap hari sebetulnya tiap hari membuang muka, ketemu mukanya buangin baik. Lama-lama itu habis. Mukanya buangin baik. Menjaga lidah, terutama lidah kita jaga kepada keluarga kita jaga kepada suami kita. Ini mah terkadang sama suami tiap malam diomelin dulu suami. Betul apa iya? Laki-laki punya duit disayang, laki tidak punya duit ditendang. Iya benar. Makanya tadi saya dengar di sini katanya santunan anak yatim jandanya katanya ada 100. Survei membuktikan bahwa yang mati duluan laki. Sekarang
ibu. Bu, sekali lagi, sayangan anak apa sayangan suami? Dua-duanya, yang laki-laki ibu, suami ibu. Ada yang bilang katanya, mendingan sayangan suami, anak mati bisa bikin lagi. Ya, benar. Tuh ada yang bilang kayak begitu. Kita di antara suami dan istri, kita harus sayang. Harus. Karena kita harus pahalanya bu, pahalanya besar sekali. Kita menyayangi sama sang suami, itu pahalanya besar sekali. Kita mencium suami. Pernah mencium suami? Pernah? Sering bu. Mencium suami pahalanya seperti orang mencium hajar aswad. Apalagi suami ibu hitam lebam. Karena hajar apa? Hajar batu aswad hitam. Pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Kita tidak perlu mengubah ongkos yang mahal, belum ada duitnya. Udah kita laksanain saja, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Begitu pulang dari sini, kita sampai ke rumah langsung bapak hajar aswad. Kebetulan bapaknya ada di sawah, disamperin bapaknya, bapak hajar aswad, pak, hajar aswad. Dipunyung itu bapaknya, saking pengen ciumnya hajar aswad. Pahalanya sangat besar. Kita mencuci pakaian suami, itu dosa-dosa kita bu diampuni sama seperti terjemurnya matahari memuntahkan ampun kepada si istri yang suka mencuci pakaian. Sekarang mengarah gampang, nyuci bukan digiles, diapain? Udah digiling nyucinya, masak juga udah siap, diapain? Tinggal dicolok doang. Masak air tinggal dicolok doang. Makanya sekarang pahalanya bagi ibu-ibu banyak yang berkurang. Udah bagi buang mesin. Udah begitu sekarang ibu pelit banget, sampai kucing pada kurus-kurus di rumah. Ya sekarang ikan aja di presto, empuk pulang-pulangnya. Begitu pasti makan, anak kita kemakan pulang-pulangnya. Tinggal kucing ngomong lihat. Lagi itu pulang-pulang pelitian. Betul apa ya? Betul apa benar? Tuh makanya sekarang kita hijrah bu. Ngomong hijrah di tahun baru Islam ini. Yuk yang tadinya kita nggak mau ngaji, kita hijrah ngaji. Yang tadinya kita nggak pernah sholat, yuk kita hijrah sholat. Kalau orang yang baru ngaji jangan diledekin bu. Ini kadang-kadang anak tetangga kita baru pengen ngaji hari ini, baru pengen ngaji, udah ditegur. Pas begitu mau berangkat, kemudian mau ngaji, pantesan cerah. Ya besok nggak datang lagi. Ada lagi ngomong. Ya bapak ngaji dulu mau hajatan. Nanti dia udah hajatan. Oh, nggak datang lagi. Jangan diomongin dulu. Biarin dia mau ngaji alhamdulillah. Seperti ini orang yang kagak pernah ngaji mah pakai turunan juga bisa. Jangan didengerin. Di tahun baru hijriah ini yang belum namanya rajin sholat, kita rajin sholat. Yang belum rajin ngaji, kita rajin ngaji. Yang belum pernah baca sholawat, kita baca sholawat. Di bulan hijriah baca sholawat. Orang zaman dulu bu, apa-apapun dengan sholawat. Yang beras juga duduknya juga begini. Betul? Orang zaman dulu beras begini. Sebelum beras baca bismillah. Coba anak zaman sekarang beras pada dari TikTok. Berapa ya? Oh, dengan bismillah makanya hikmatnya juga
dan baru-baru. Tuh orang zaman dulu. Makanya orang zaman dulu mah awet-awet, rambutnya juga masih hitam-hitam, udah tua juga. Anak sekarang umur 15 tahun rambutnya udah putih semua. Iya, benar. Tuh orang zaman dulu makan nggak pada salah, makanannya pun indah, makanannya pun alami, dapat sudoku dimakan. Coba kalau orang zaman sekarang makannya juga udah yang macam-macam, ayam kentut dimakan. Ya coba sih pakainya pret apa pret bahasa Inggrisnya? Pret apa pret? Kentut. Chicken apa chicken? Ayam berarti ayam. Ayam kentut kalau dimakan. Zaman sekarang terus lagi beli lagi hotdog. Tahu hotdog? Tuh anak muda zaman sekarang belinya hotdog. Panas dok. Anjing panas juga harus. Anak zaman sekarang kelakuan udah kayak orang zaman dulu, orang kelakuan anak zaman sekarang nggak seperti zaman dulu. Gaya pakai namanya anting lanang, pakai anting mending bagus bulu. Perempuan pakai celana segini ada di sini ada nggak? Mending mulus pakai beton dulu, dalam dulu pakai beton dulu. Anak muda pakai anting sininya lapor, begitu beli sebelah campur nasi, dan makan sebelah nasi. Gayanya gaya preman dan gaya kampung. Iya, naik angkot buka keluarganya. Orang sono, tapi asalnya dari sini. Tuh, itu lagu apa? Kita banyakin sholat, kita banyakin sholat. Orang zaman dulu belum dibanting anak aja baca sholat. Sholat lah. Marhaban ya Nur, marhaban. Baca sholat tuh. Itu anak disiapin dulu. Pagi-pagi keluar rumahnya, rumah bengkok. Rumah bengkok udah tua. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, besok layarnya ya, kalau pagi-pagi datang ke rumah saya mau menanti anak saya. Ya, terus lagi datang lagi ke rumah Pak Ustaz. Pak Ustaz, tolong besok pagi bawa santri ke rumah saya mau nonton burungnya anak saya. Nah pagi-pagi udah datang Ustaznya udah datang, tinggal nungguin jengkolnya. Selama nungguin jengkolnya udah tua, matanya udah rada-rada tahun. Itu orang tuanya biasa kalau ngambil anak kan dipanggul sama orang tuanya, dipakai kain. Nah dipakai kain, diduduk dan ditangkap sama bapaknya. Lama-lama juga nungguin bengkok, ini bapaknya pengen kencing. Akhirnya kata bapaknya, kalau lu dia dulu di bangku, bapak mau kencing dulu. Begitu bapaknya sampai ke WC, ini anaknya ngurus suatu kabur. Orang zaman dulu banyak yang sunatnya pada kabur, ada yang di kolong balai. Iya, ini anaknya kabur. Begitu dipanggilin, ada emak yang bapaknya, mengapa sih malu? Oh, anakku kabur. Itu bapaknya belum sempat pakai sendal, udah kabur lagi. Akhirnya anaknya ditangkap, begitu ditangkap didudukkan, datang bengkoknya. Kata bengkok, bagaimana Pak? Udah siap? Ayo, Pak, udah siap. Ayo, duduknya. Ini Pak Ustaz udah baca marhaban. Marhaban ya Nur, marhaban. Ini bengkok nanti. Begitu pas disunatin, kata bengkok, kenapa ini yang nangis bapaknya bukan anaknya? Kata si bengkok,
dia sayang sama anaknya, sehingga pas begitu dipotong bapaknya yang nangis bukan anaknya. Ternyata ini jenggot yang tidak bisa membedakan mana cacing mana kobra. Ternyata pas yang dipegang kurang kobra. Tuh, orang yang bangun ini baca sholawat sampai potong burung anaknya tetap baca sholawat. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, anak ayah gak lama sampai jam 11 ya, karena kita mau dipakai sholat. Sampai di sini mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Doakan karena besok pagi saya harus juga sampai di Bandara Bu. Doakan ya Bu, biar saya sehat, biar saya panjang umur. Doakan biar saya sehat, biar saya panjang umur. Karena besok ada acara walimatul hitam saya di Malaysia. Siapa yang hitam? Upin dan Ipin. Sebelum kita buat pertimbang buat jaringan kita Bu. Siapkan duit yang ada di kantong untuk infak. Ini buat jaringan kita kalau nanti kita kembali ke akhirat. Kita tagih, dulu kita udah pernah bersihkan duit di sini. Jabal Nur ya? Oh, buat Jabal Nur ke kecamatan. Siapin? Mana petugasnya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa
bihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil khuluqi wa mudah-mudahan harta yang dikeluarkan diganti dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan nanti apabila kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Marilah kita angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada dosa-dosa kita. Ingat kepada dosa-dosa kita yang telah pernah kita lakukan. Dosa terhadap tetangga, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap anak-anak kita. Kita bayangkan bahwa dengan dosa-dosa kita, kita bayangkan banyak orang tua kita yang sudah tiada, yang mana kedua orang tua kita sekarang ada di dalam kubur, yang sedang meminta doa daripada anaknya yang masih hidup. Bayangkan dulu ada orang tua kita, bayangkan hadirkan wajah ibu bapak kita, yang mana dulu pernah orang tua kita tidak pernah menang. Orang tua dulu pernah kita sakiti, kita sampai sekarang tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Ya Allah, orang tua sekarang, orang tua kita ada di dalam kubur. Kita bayangkan dulu pernah kita caci maki, dulu pernah kita bentak, sekarang masih ada waktu untuk kita membayarkan kepada orang tua kita, mendoakan kepada ibu kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa
meringankan daripada dosa-dosa kita. Bayangkan kedua orang tua kita yang sekarang sudah tiada. Ya Allah, ya Allah, kami masih ada kedua orang tua kami, ya Allah, kedua orang tua kita, ya Allah, jangan cabutlah nyawanya dulu, ya Allah, sebelum aku bisa membahagiakan, sebelum aku bisa membahagiakan kedua orang tua. Sekarang kita masih diberikan nikmat, kita masih bisa meminta doa. Tapi kalau kita, siapa tahu besok kita sudah tiada. Anak-anak kita seperti sekarang yang ada di depan ini sudah tidak mempunyai ayah. Maka besok ini kita mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbal nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim SMP Islam Santri, alhamdulillah pada hari ini sudah melaksanakan satu program kegiatan dan juga di bawah naungan Dewan Perwakilan Islam, yaitu salah satunya dalam program kegiatan ini adalah pelaksanaan santunan yatim. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan yatim ini kami selaku pengurus Majelis Taklim yang berada di lingkungan RW 01, pertama dana yang kami peroleh yaitu dari hasil warga masyarakat RW 01, jadi dengan melaksanakan adanya jaringan subuh. Dan hasil dari jaringan subuh ini sengaja kami berikan. Yang pertama adalah anak yatim, kedua anak piatu, yang ketiga duafa, dan juga dalam janda. Nah, untuk itu kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan yang sudah memberikan infak sodakohnya mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk para mustahik yang ada di lingkungan RW 01. Kemudian untuk selanjutnya kami juga selaku pengurus Majelis Taklim di lingkungan RW 01 ini, ya untuk kedepannya marilah bersama-sama kita selalu ya semangat dan juga terus berusaha untuk fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena program ini bukan hanya sebagai program kegiatan menyambut bulan Muharram saja, tapi kegiatan ini terus berlanjut jadi dalam momen-momen hari-hari besar Islam. Dan insya Allah setelahnya kami melaksanakan kegiatan bulan Muharram ini, untuk program selanjutnya kami akan mengadakan program bulan ke depan, yakni dalam menghadapi bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan juga memberikan kepada seluruh warga RW 01 ini agar senantiasa Allah berikan kemudahan jalan rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih sampai saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun saya memang istilahnya bergerak di bidang mungkin status saya memang saat ini sudah menjadi janda ya, sudah dapat santuni ya pada para pengurus yang mudah-mudahan saya bisa juga sesuai dengan hasil rezeki saya bisa menyatu dengan ayat ternyata itu apa, dan saya juga memang istilahnya berhak menerima ya, insya Allah dengan santuni ini hasilnya atau insya Allah nanti akan saya salurkan kembali keuangannya kepada anak-anak yatim. Karena memang saya selalu berpikir juga, meskipun saya janda, tapi saya punya penghasilan ya, penghasilan meskipun banyak, tapi saya sangat-sangat memikirkan daripada anak-anak yatim yang berada di rumah yang satu. Ya mudah-mudahan insya Allah kepada para pengurus khususnya Ustazah Hajar Farosidah sebagai ketua daripada koordinator Ustazah Yaku. Insyaallah Allah dan kesehatan penyakit yang mudah-mudahan bisa berjuang selalu mengajak para kepengurusan di tingkat sosial. Terima kasih saya ucapkan. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.